Tribuners, ikon pariwisata Jam Gadang memang selalu menyita perhatian saat berkunjung ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Hanya saja tak semua orang bisa menikmati bagian isi perut jam kuno yang telah berusia lebih dari 1 abad itu, Tribuners. Sebab untuk menjaga dan menghindari kerusakan, destinasi wisata unggulan ini memang tidak dibuka untuk umum. Untuk melihat lebih detail, rekan kami Fuadi Zikri dari Tribun Padang yang berkesempatan melihat langsung isi perut Jam Gadang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska, selamat sore Tribuna semua. Memang benar pada Lebaran tahun 2002 kemarin kami berkesempatan untuk menaiki salah satu objek wisata kebanggaan Kota Bukit Tinggi itu. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas bagaimana isi perut dari jam gadang tersebut, sekilas saya akan membahas bagaimana sejarah dari jam gadang ini. Jam gadang ini merupakan salah satu peninggalan masa kolonial Belanda di Bukit Tinggi yang kala itu dibangun sekitar tahun 1926 hingga 1927. Pembangunannya ini diinisiasi oleh Sekretaris Fort de Kock yang kini disebut Kota Bukit Tinggi, yaitu Hendrik Rolf Rockmaker. Nah, untuk mesinnya sendiri, Tribuners, jam gadang ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda yang ketika itu senang dengan keberhasilannya yang berhasil merebut Fort de Kock ketika itu, yaitu Ratu Wilhelmina. Nah, jam gadang ini dibangun oleh seorang arsitek berkebangsaan Indonesia sendiri, yaitu asli dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, bernama Yazid Rajo Mangkuto. Nah, untuk pembangunannya sendiri ketika itu dibangun membandrol harga sekitar 18.000 gulden, yang 15 ribunya merupakan anggaran untuk pembangunan jam gadang itu, bangunan jam gadang itu, dan 6.000 sisanya yaitu untuk uh, untuk upah kepada setiap para pekerja ketika itu. Jadi totalnya maksudnya berjumlah 21 gulden. Nah, jam gadang ini tepatnya berada di sentral kota Bukit Tinggi. Memang tidak heran para pengunjung selalu ramai berkunjung ke jam gadang ini karena memang kawasan jam gadang ini tidak dipungut biaya untuk masuk. Namun sayangnya jam gadang ini tidak terbuka untuk umum masuk ke atasnya, ke dalamnya, karena memang pemerintah kota Bukit Tinggi uh, tidak mau mengambil risiko jika jam gadang ini dibuka untuk umum akan berdampak parah kepada salah satu bangunan tertua di kota Bukit Tinggi ini. Untuk masuk ke jam gadangnya sendiri, Tribuners, kita melewati 2 tangga, mulai dari tangga untuk masuk ke dalam jam gadangnya hingga ke lantai paling atas. Nah, untuk masuk ke dalam jam gadang itu ada tangga di luar, itu berjumlah 2 buah dari sisi kiri dan sisi kanan, yaitu tangga naik dan tangga turun. Kemudian di dalamnya sendiri terdapat tangga melingkar yang menghubungkan lantai dasar hingga ke lantai paling atas. Yang mana jam gadang ini mulai dari lantai 1 hingga lantai ke atas itu sekian mengucut karena uh, memang seperti menara-menara pada umumnya, sehingga tangga untuk menaik ke atasnya makin ke atas itu makin kecil. Jam gadang ini sendiri dari luar memang terlihat hanya berjumlah 4 tingkat, itu berdasarkan tiang yang kita lihat secara kasat mata dari luar. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata jam gadang ini bertingkat 6 sampai ke bagian atas, bagian puncaknya. Untuk mesinnya sendiri, Tribuners, itu berada di lantai 5. Di sana terdapat sebuah lemari yang di dalamnya terdapat rangkaian mm, roda gigi yang berukuran kecil hingga berukuran besar, yang di sana merupakan kendali dari jarum jam raksasa ini. Nah, untuk menghubungkan dari mesin ke jamnya sendiri, Tribuners, di sana terdapat sebuah tongkat besi yang menghadap ke setiap sisi di jam gadang, yang mana tongkat inilah yang memutar jam gadang di setiap waktunya. Nah, naik ke paling atasnya lagi, di sana terdapat sebuah lonceng, yaitu lonceng yang disimpan di bagian bangunan berbentuk atap rumah gadang 4 sisi. Di sana terdapat sebuah lonceng raksasa yang mana lonceng ini akan berbunyi setiap waktunya, tepat menunjukkan pukul 00, seperti pukul 13:00 hingga atau pukul 12:00. Nah, jam gadang ini, Tribuners, uh, dari atas kita dapat melihat view pemandangan dari kota Bukit Tinggi
padatnya perumahan-perumahan penduduk dan ramainya wisatawan-wisatawan yang berkeliaran di sekitaran kota Bukit Tinggi. Nah, di bagian atap jam gadang ini merupakan salah satu keunikan yang hingga kini masih terjaga karena memang pernah mengalami perubahan 2 kali, mulai dari dibangun ketika itu menyerupai bangunan bagian atap ini menyerupai bangunan khasnya kolonial Belanda, dengan paling atas itu terdapat sebuah patung ayam yang menghadap ke arah barat. Nah, singkat ceritanya, berdasarkan kenangan-ketangan tetua-tetua di Kota Bukit Tinggi, bahwasanya patung ayam itu dulunya dibangun untuk menyindir orang-orang yang berada di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya termasuk Kabupaten Agam agar bangun pagi ketika ayam sudah berkokok. Nah, kemudian pada tahun setelahnya, ketika pendudukan Jepang, ketika Belanda menyatakan kalah kepada Jepang, puncak jam gadang ini berubah menjadi bangunan khasnya negeri Sakura, yaitu menyerupai kuil Shinto di Jepang. Nah, setelah tahun 1953 ketika Indonesia merdeka, jam gadang ini barulah berubah bentuknya seperti yang bangunan sekarang ini. Demikian Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.